Oke, selamat datang di sistem basis data. Oke, nah sebelum mulai nih, kira-kira kalian suka nggak sama matkul ini? Yang suka ngacung dong, coba. Aku mas gitu. Aku suka gitu. Nggak ada yang suka ya? Oh ya udah. Oke, mungkin bisa di next. Ya, sebelumnya kenalin. Aku Yusuf dari Teknik Informatika 24. Langsung next saja. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, kita perlu tahu outline yang mau kita pelajari apa aja. Ada data informasi pengetahuan, terus konsep basis data dan CDM sama PDM. Nah, buat kalian yang nanti misalnya bingung di tengah-tengah jalan, langsung aja ngacung, terus sebut nama, terus tanya aja langsungan. Oke, aman? Oke. Lanjut mas. Oke. Kenapa kita butuh database teman-teman? Nah, jadi gini teman-teman. Next. Bayangin kalian itu seorang yang ngurus data di ITS. Nah, terus kalian itu next nyatet data mahasiswa pakai buku tulis gitu. NRP, nama, IPK gitu. Kalian catat satu-satu, misalnya kamu mbak, namanya siapa? Aya. Raya. Oke. Raya misalnya IPK-nya semester ini 4 gitu. Terus semester depan IPK-nya 3. Oke, gampang, kita cuma nyatet satu mahasiswa. Terus kita hapus IPK-nya yang tadinya 4. Terus misalnya amit-amit turun ya. Amit-amit misalnya semester depannya jadi 3,9. Gampang kan, gantinya cuma satu mahasiswa gitu. Nah, tapi bayangin kalau misalnya mahasiswanya tuh ada 1000 gitu. Kita pakai buku tulis. Kira-kira capek nggak teman-teman? Oke. Nah, makanya buku tulis ini kalau nggak pencatatan secara manual itu tuh kayak terlalu tidak efisien. Boleh di next. Nah, kelemahan pencatatan secara konvensional. Jadi sulit untuk nyari datanya. Kayak misalnya kita mau nyari datanya Mas ini gitu, mau diganti, tapi di dalam suatu gudang gitu datanya. Jadi kan susah. Misalnya mau nyari datanya Mas ini, kita harus cari satu-satu, siapa namanya gitu. Nah, terus rentang hilang atau rusak. Misalnya gudang untuk nyimpan data itu kebakaran. Ya, terus bisa juga duplikasi sama sulit untuk diakses secara bersama. Nah, ini terus yang terakhir butuh ruang fisik yang besar. Kalian kalau misalnya nyimpan suatu data kertas gitu kan. Kalian punya misalnya bekas kalian ujian gitu kan, terus kalian simpan di kamar itu kan memenuhin kamar banget ya. Nah, makanya kalau yang pencatatan konvensional tuh memenuhin ruangan banget. Nah, lanjut deh. Oke, jadi database itu dibutuhkan untuk nyimpan, ngelola, dan mengakses data secara efisien, aman, dan konsisten. Tujuannya apa? Buat kita nyimpan data itu, kita nyimpan data buat memperoleh informasi dan menyimpannya. Oke, next. Nah, sekarang kita nyimpan data itu di DBMS atau Database Management System yang udah disediain sama entah siapa, aku nggak hafal namanya. Yang penting terima kasih karena sudah menyediakan MySQL dan Oracle dan sebagainya. Karena kita bisa menyederhanakan pekerjaan kita gitu. Next. Nah, oke, chapter 1. Data Information Knowledge. Oke. Next. Nah, data itu sebenarnya berharga. Tapi kalau nggak punya konteks, nggak punya apa-apa, maksudnya nggak kita kasih suatu konteks itu nggak berarti apa-apa. Tapi berharga tetepan. Misalnya data kalian yang dijual sama, enggak. Oke. Jadi misalnya data, kalian kasih konteks, nanti jadi informasi. Informasi kalau kalian kasih arti, nanti jadinya sebuah pengetahuan. Nah, nanti pengetahuan ini bisa diolah lagi sampai menjadi sebuah kebijaksanaan. Nanti fungsinya apa, kita bisa next. Nah, nih, data itu berharga. Tapi kalau tanpa konteks, nggak berarti apa-apa, teman-teman. Contoh data seorang mahasiswa, misalnya nama NRP Prodi. Ya udah, kalau misalnya kalian nggak punya konteks apa-apa soal data ini, nama NRP Prodi buat apa gitu? Dilihat aja gitu kan.
terus data dalam sebuah buku, misalnya judul, jumlah halaman, penerbit. Ya, kalian tahu jumlah halaman buat apa gitu kan? Kalau misalnya kalian nggak punya tujuan tertentu untuk tahu gitu kan? Masuk akal nggak sih? Masuk akal ya? Oke. Terus, informasi merupakan data yang sudah disempurnakan dengan konteks. Tujuan analisis untuk memberikan jawaban seperti apa, kapan, di mana, misalnya. Next. Oke, nih. Data mentah. Data mentah misalnya nilainya siapa nih? A, B, B, C. Nah, ini misalnya IPK-nya seseorang, si X. Nah, kita kasih konteks. IPK X pada semester 4 itu adalah jadi seperti ini. Jadi, ini dirata-ratain, jadinya 3,4. Jadi kan, data yang tadinya cuma bukan angka, huruf A, B, C. Jadinya kalau kita kasih konteks akan jadi sebuah informasi. Next. Nah, terus ini pengetahuan, informasi yang bisa dipahami di organisasi, diaplikasikan, menjawab pertanyaan, bla bla bla. Kalian udah tahu nggak sih ini? Ya ping dong. Lanjut aja deh, Mas. Oke. Nah, langsung ini. Mungkin sebagian dari kalian ini masih agak abu-abu ya tentang konsep dasar basis data. Lanjut. Nah, misal gini teman-teman, data itu nanti bakal disimpan bentuknya kayak gini. Ada kolom, terus ada baris. Kolom itu atributnya, baris itu berapa banyak yang dimasukin datanya. Gimana ya jelasin? Pokoknya ini atributnya, terus ini seberapa banyak datanya gitu. Nah, tapi kalau baca kayak gini kan pusing kan teman-teman? Pusing nggak sih kayak ini artinya apa sih sebenarnya? Nah, next. Oke, makanya kita butuh yang namanya permodelan data, teman-teman. Nah, sebenarnya permodelan data ini dilakukan sebelum kita masukin data. Jadi kita modelin dulu sebelum kita sebelum kita masukin data-data, menyimpan informasinya gitu, teman-teman. Nah, model data itu merupakan proses menciptakan representasi visual, model visual yang menentukan pengumpulan informasi dan sistem manajemen berbagai organisasi. Modelnya itu menguraikan data yang dikumpulkan oleh bisnis, hubungan antara berbagai set data, dan metode yang akan digunakan untuk menyimpan serta menganalisis data. Nah, tujuannya buat aku lupa nambahin ini, sorry ya. Tujuannya pokoknya buat meningkatkan pemahaman dan membaca data. Oke. Ya, lanjut. Oke, gimana caranya? Caranya, lanjut. Oke. Caranya adalah mengidentifikasi entitas dulu, teman-teman. Ya, pokoknya nanti kalau kita dikasih suatu wacana gitu kan, kita identifikasi dulu entitasnya apa aja. Entitas merupakan objek atau kejadian. Objek atau kejadian, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, objek atau kejadian yang berada dalam suatu sistem, memiliki karakteristik berupa atribut. Setiap entitas adalah unik. Unik ini juga kata kuncinya, unik. Buat kalian yang bingung untuk tentunya, nanti aku jelasin gimana caranya biar setidaknya tidak terlalu subjektif. Terus ini ada contohnya. Kalau misalnya entitas fisik itu ada manusia, mobil, rumah, terus abstrak, bisa departemen, pekerjaan, mata kuliah. Kalau kejadian bisa transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi peminjaman. Ya. Next. Oke, jenis entitas. Ada entitas kuat, entitas yang atributnya menjadi primary key. Dia bisa berdiri sendiri, teman-teman, entitas kuat itu. Terus ada entitas lemah, menggunakan atribut dari entitas lain. Misalnya anak yang tergantung pada dosen. Misalnya dalam suatu sistem sistem pencatatan dosen gitu kan. Anak, kalau misalnya anaknya dosen ada banyak gitu, kita kasih primary key yang kebanyakan gitu. Makanya anak itu bergantung pada dosen. Oke, next. Nah, terus caranya yang kedua adalah menambahkan atribut. Item data yang menjadi karakteristik suatu entitas. Nah, ini contohnya tadi mahasiswa itu ada nama, NRP, IPK, email, dan nomor telepon. Nah, ada ini, aku sedikit kasih tips. Caranya itu tidak berlebihan untuk pengguna, tapi tidak kekurangan untuk administrator sistem. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya gini, misalnya di dalam suatu sistem informasi kampus gitu, kalian diminta masukin data kalian.
kalian diminta masukin nama, alamat, nomor telepon, bla bla bla, tapi tiba-tiba kalian diminta untuk masukin nomor nomor kartu kalian, nomor kartu tabungan kalian sama PIN-nya. Berlebihan nggak teman-teman? Berlebihan kan? Nah, itu yang saya maksud sebagai berlebihan. Terus kalau tidak kekurangan untuk administrator sistem, misalnya dalam sistem FRS kita ada nama, NRP, IPK. Nah, kalau nggak ada emailnya, itu kan kita nggak bisa login ke FRS-nya kan. Makanya tidak boleh kekurangan untuk administrator sistem gitu teman-teman maksudnya. Sampai sini kayak masih bingung nggak maksudnya? Aman nggak teman-teman? Oke, boleh lanjut. Oke, terus ada tipe atribut kunci atau primary key. Ya, ini yang nandain suatu entitas itu berbeda dengan entitas yang lain. Terus ada atribut tunggal, atribut bernilai banyak, dan atribut komposit sama derivatif. Kalau atribut tunggal itu cuma ada satu nilai. Yang misalnya kita misalnya ini nama itu atribut tunggal karena nggak mungkin dia punya dua atau lebih dari satu nilai, nggak mungkin kan namanya lebih dari satu. Nah, terus atribut bernilai banyak, oke, aku agak lupa yang bernilai banyak. Yang komposit ya, yang komposit itu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Maksudnya kayak alamat itu kan bisa dibagi lagi menjadi misalnya alamat itu ada jalan, terus ada nomor rumah, ada kabupaten, ada kota, dan lain sebagainya kan. Nah, terus atribut derivatif itu kayak ini, umur. Misalnya kalian disuruh masukin tanggal lahir dalam suatu sistem gitu kan. Nah, nanti umurnya itu nggak usah usernya yang ngisi. Jadi biarkan sistem yang menghitung umur itu sendiri. Kayak nanti tinggal umur dikurangi tinggal tahun yang sekarang dikurangi oleh tanggal lahir, tahun lahirnya. Jadi kayak biar sistem itu nggak kerepotan karena umur itu pasti berganti-ganti. Jadi kita bisa kayak sebagai administrator sistemnya itu, kita bisa bikin atribut yang bernama umur itu berganti-ganti sendiri dengan cara dia merupakan turunan dari atribut lain, yaitu kayak ngurangin si tahun lahir sama tahun sekarang ke tahun lahir. Nah, gitu teman-teman. Jelas nggak? Oke, lanjut. Nah, nih key point. Entitas itu objek kejadian yang penting untuk disimpan. Kalau atribut bagian dari objek atau kejadian yang penting untuk diketahui oleh administrator. Kayak misalnya gini deh, entitas kalian contohnya nanti deh, lanjut mas. Oke, nih contohnya gini. Ini kita belajar untuk nentuin dulu entitasnya. Kita belajar nentuin entitas ya, belum nentuin relasi. Karena itu nanti beda hal. Kita nentuin entitas dulu dan jangan mikir untuk permodelan dulu. Pertama-tama untuk nentuin entitas, kita tuh harus paham ini tuh cerita mau dibawa kemana. Ini tuh tujuan dari si pembuat cerita ini itu mau bikin sistem kayak apa. Nah, kalau di sini kelihatannya itu nggak ada kayak suatu kejadian khusus gitu. Nanti ada contohnya yang ada kejadiannya. Nih, jadi ini sebenarnya kayak cuman menampilkan sistem informasi kalau menurutku. Jadi kita coba analisis entitasnya. ITS merupakan suatu universitas yang memiliki 10 fakultas yang terdiri dari 6 departemen. Nah, dari kalimat pertama ini kita bisa menganalisis 1, 2, 3 entitas kayak universitas, fakultas, sama departemen. Terus dari yang kalimat kedua itu fakultas terdiri dari banyak departemen, dan satu departemen terdiri dari satu departemen bagian dari satu fakultas. Jadi ini ada fakultas sama departemen. Yang ketiga ini suatu departemen memiliki dosen dan mahasiswa. Jadi departemen, dosen, mahasiswa. Terus yang keempat, dosen sebagai dosen wali menjadi wali setidaknya satu mahasiswa.
Ini kita bisa dapat entitas dosen, terus ada dosen wali, terus ada mahasiswa. Terus yang kelima, itu semester mencakup banyak mata kuliah yang ditawarkan. Ini kita bisa dapat semester, terus mata kuliah. Terus yang keenam, kita bisa dapat mata kuliah sama kelas. Lalu yang ketujuh, setiap kelas diatur satu jadwal. Ini kelas sama jadwal. Terus yang ke-8 itu kita bisa dapat mahasiswa mengambil setidaknya satu mahasiswa, kelas, mata kuliah sama semester. Terus yang ke-9 itu kelas diajar satu atau lebih dosen. Berarti dapat kelas sama dosen. Oke, next. Ya ini kayak cuman di bold aja. Nah, lanjut. Nah, ini gimana caranya nentuin entitas dengan tepat? Kenali kebutuhan sistem. Jadi balik lagi, sistem tuh butuhnya apa sih? Kalau sistem butuhnya cuma buat pencatatan, ya kita cari entitas yang memang dibutuhin untuk dicatat doang gitu. Terus gabungkan objek yang memiliki karakteristik yang mirip. Terus ketiga, gunakan prinsip kemandirian. Apakah objek ini bisa berdiri sendiri dan mempunyai data lebih dari satu atribut? Lalu kapan suatu perlu? Oke. Kapan suatu entitas bisa jadi ini apa sih? Kapan suatu entitas itu bisa berdiri sendiri? Itu sebuah data layak dijadikan entitas kalau misalnya nilainya berulang di banyak record, redundan atau ditulis langsung, bisa berrelasi dengan entitas lain, sama bisa berubah atau berkembang sendiri tanpa harus ubah tabel utama. Next. Nah, oke. Ini tadi kan kita punya beberapa kandidat ya, ada universitas, fakultas, departemen, dosen, dosen wali, mahasiswa, kelas, jadwal, mata kuliah, dan semester. Nah, nih, universitas itu kan cuma satu baris data, sehingga universitas tidak termasuk dalam list entitas. Jadi, si universitas tadi kan kalau cuma ditulisin di dalam satu tabel, itu kan cuma ada misalnya ITS gitu, dalam satu sistem yang mau kita buat gitu. Terus dosen wali ini sama aja kayak dosen. Jadi nggak perlu kita tulis dua kali, ada misalnya tabel dosen wali sama tabel dosen. Itu kayak wasting banget gitu, kayak udah ada dosen wali, udah ada dosen wali itu jadi sebuah atribut yang ada di dosen aja. Kan bisa kayak gitu. Nah, terus misalnya ada contoh lain nih, kalau yang kayak mirip-mirip kayak gini. Misalnya ini pegawai sama kasir. Nah, si kasir itu kan sama aja kayak pegawai. Jadi ya udah, si kasir ini bagian dari pegawai, makanya si kasir ini bisa jadi suatu atribut di pegawai gitu, kayak jabatan, jadi sebuah jabatan aja gitu, jabatan kasir, terus jabatan misalnya jadi seorang direkturnya. Nah gitu. Terus data semester yang ketiga ini, data semester hanya memiliki dua baris saja, yaitu semester genap dan semester ganjil, sehingga bisa diganti dengan entitas periode yang dapat menyertakan atribut tahun dan jenis semesternya. Entitasnya akhirnya jadi fakultas, departemen, dosen, mahasiswa, kelas, semester, jadwal, dan mata kuliah sama periode. Oke, next. Ya, ini next saja deh. Ini kayak ya ini konklusi dari cara kita tadi. Nah, nih sekarang nentuin relationship-nya. Oke. Relationship itu ditandain sama kata kerja, mostly kata kerja. Jadi kayak ini fakultas, fakultas terdiri dari banyak departemen. Terus departemen bagian dari fakultas. Departemen memiliki dosen. Ini nanti tuh jadinya kayak next aja, kayak terlalu ini deh. Nah, kita bahas kardinalitas dulu. Ada one to one, one to many, many to one, sama many to many. Oke, kalian udah ngerti atau belum ini? Atau masih ada yang bingung soal kardinalitas gitu? Mau ditanyain atau gimana? Aman? Oke, lanjut. Nah, jadi ini tadi kalau kita bisa simpulin itu fakultas. Nah, ini kita pakai look here. Jadi kayak kalau look here itu si kiri itu lihat sini untuk menentukan hubungan dengan yang sini. Jadi satu fakultas memiliki n departemen.
satu fakultas terdiri dari n departemen. Terus kalau ini departemen terdiri dari memiliki lebih dari satu dosen, n dosen gitu. Jadi kalau look here itu kita lihat yang sebelah dekatnya entitas yang mau kita bahasain gitu. Nah, next kalau look across. Nah, kalau look across ini kita lihat di sebelah sana ya. Ini kan fakultas terdiri dari n departemen. Jadi kayak cuma dibalik aja gitu. Kayak misalnya kalau look here kita lihat yang dekatnya, kalau look across kita lihat yang jauhnya. Misalnya itu departemen terdiri dari departemen itu merupakan satu fakultas gitu. Departemen itu bagian dari satu fakultas. Ini kan ini satu fakultas gitu. Oke. Aman? Aman ya ini? Kardinalitas gampang nggak sih? Oke. Next. Nah ini udah chapter 3 aja. CDM sama PDM. Oke, ini mungkin kita belajar visualisasinya. Nah, kita untuk ngevisualisasiin dari ini CDM itu kita pakai tools yang namanya Vertabilo. Udah pada belajar kan ya Vertabilo, atau mungkin ada yang belum dapat materi dari Vertabilo. Aman ya? Oke. Nah, di Vertabilo itu kita punya kayak banyak tipe datanya, ada byte, ada integer, ada long integer, dan lain sebagainya. Ada char, ada varchar, dan ini ya sesuai kebutuhan aja sih, nanti gimana caranya kita nyimpen datanya apa gitu maunya. Next. Nah, conceptual data model. Oke. Nah, kalau CDM itu tujuannya untuk memvisualisasikan dan dilihat oleh manusia. Jadi CDM itu kayak gambaran yang ditujukan untuk agar manusia bisa paham gitu. Nah, contohnya ini kan memudahkan orang non teknis seperti user atau stakeholder dalam memahami struktur data hubungan entitas. Nah, dia tuh masih gambaran umum dan ini masih belum bisa digunakan untuk bikin kayak nulis kodenya gitu, nulis SQL-nya. Nah, dia sebagai jembatan komunikasi antar pihak teknis dan non teknis, meminimalisir kesalahan database karena kesalahan bisa dikoreksi di tahap sebelum implementasi. Oke, next. Nah, karakteristiknya dia simple aja, sederhana, mudah dipahami oleh semua pihak dan hanya menampilkan entitas utama dan hubungannya. Jadi ini si student sama course nggak ada atributnya, sorry. Dia kan ini kalau kita lihat bisa kelihatan ya kalau student sama course itu berhubungan many to many dan tidak wajib gitu. Gampang gitu kan. Nah, next. Oke, cara menentukan relasi. Nah, ini yang penting. Gimana caranya? Kita balik lagi, pahami kebutuhan sistem, pahami deskripsi cerita, dan pastikan relasi punya makna bisnis. Nah ini, makna bisnis itu maksudnya apa? Kita next. Oke. Misal nih, kita belajar untuk nentuin relasi ya sekarang. Kita misalnya sebagai pengembang sistem informasi di Perpustakaan Kota Surya, tugas kita adalah merancang sistem yang dapat mengelola data peminjaman dan pengembalian buku secara efisien. Selama ini, proses pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kesulitan melacak status buku fisik. Next. Nah ini ada ceritanya, kayak apa yang diinginkan oleh sang pembuat cerita gitu. Ini kan si pembuat cerita pengen pencatatan dari peminjaman. Jelas, keinginannya adalah mencatat peminjaman. Jadi, harusnya dalam cerita ini itu udah terdapat peminjaman, ada kata peminjamannya. Nih, Perpustakaan Kota Surya memiliki banyak anggota dan bisa meminjam buku. Ada meminjam buku di sini. Nah, pinjam buku. Terus setiap anggota wajib memiliki kartu anggota yang mencatat identitas mereka. Setiap buku memiliki satu atau lebih penulis dan setiap penulis bisa menulis lebih dari satu buku. Setiap buku disimpan dalam beberapa eksemplar fisik dan tiap eksemplar punya kode unik untuk membedakannya. Lalu anggota dapat melakukan peminjaman di mana satu transaksi
peminjaman bisa mencakup beberapa eksemplar buku. Petugas yang bertugas mencatat transaksi peminjaman atau pengembalian. Selain itu, setiap buku termasuk dalam satu kategori tertentu seperti fiksi, sains, atau sejarah. Nah, jadi bedanya kalau yang tadi sama yang tadi, kalau yang tadi kan kayak tujuannya kan masih cuman untuk pencatatan biasa, yang cerita ITS tadi ya. Kalau ini itu untuk mencatat peminjaman. Ya, kayak notice nggak perbedaannya? Atau enggak? Oke, kita bahas aja deh. Ini kita tentuin entitasnya dulu. Sini ada, ada perpustakaan, terus ada anggota meminjam buku. Nah, di sini yang wajib kita garis bawahi itu adalah meminjam buku. Kenapa? Karena kita pengen nyatet minjam bukunya, gitu. Terus anggota memiliki kartu anggota. Oke. Setiap buku memiliki lebih dari satu penulis. Terus setiap penulis bisa menulis lebih dari satu buku. Lalu setiap buku disimpan, ini buku disimpan di eksemplar fisik, terus anggota melakukan peminjaman, transaksi peminjaman mencakup eksemplar buku, petugas itu mencatat transaksi, ini harusnya merah. Terus ada buku termasuk dalam satu kategori tertentu. Oke, next. Nah, kalau kita bikin entitasnya, itu kira-kira bakal jadi seperti ini gitu. Kayak anggota itu perlu ID anggota, terus nama, alamat, nomor telepon, email, daftar, tanggal daftar. Kalian masih bingung nggak nentuin entitas gitu? Aman ya? Udah aman kan? Oke. Terus buku, ID buku, primary key. Terus ada judul, tahun terbit, SBN, penulis, ID penulis, ada nama penulisnya, terus negara asal, email. Ini sebenarnya kayak, iya bener, kayak agak subjektif, tapi kira-kira yang diceritakan butuhnya apa gitu. Terus ini ada eksemplar buku, misalnya kode eksemplar sama kondisi, lokasi rak, petugas, penyimpanan, ID peminjaman. Oke, salah. Oke, ini harusnya peminjaman, sorry. Terus ada jabatan, tanggal pinjam. Oke, ini aku ngantuk bikinnya, sorry. Terus ada kategori, ID kategori sama nama kategori. Oke. Next. Nah, cara cek dependensi eksistensi. Jadi kalau satu entitas itu nggak bisa eksis tanpa entitas lain, berarti artinya relasinya kuat atau strong relationship. Saya eksemplar buku tidak bisa eksis tanpa buku, hubungan kuat. Jadi misalnya ada contoh bukunya, tapi buku itu nggak pernah ditulis, nggak mungkin. Jadi itu punya hubungan kuat. Terus peminjaman tidak bisa dieksis tanpa anggota dan petugas. Kalau nggak ada anggota sama petugas, itu kan nggak mungkin terjadi peminjamannya gitu, teman-teman. Makanya dia ada hubungan kuatnya. Terus detail peminjaman, ya itu hubungan antara peminjaman dan eksemplar buku. Tidak bisa eksis tanpa keduanya, hubungan kuat. Jadi peminjaman itu berhubungan langsung dengan eksemplar bukunya. Kita pergi ke perpustakaan, terus kita ambil buku, kita pinjam, terus itu nanti dicatat. Nah, kira-kira kayak gitu nanti yang terjadi dalam sistem ini. Lanjut. Nah, terus validasi dengan kebutuhan data. Nah, ini sistem itu harus bisa menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Jadi kalau dalam cerita tadi, itu pengennya sistem tuh harusnya bisa nampilin daftar buku. Terus dalam ceritanya tadi juga sistem harus bisa nampilin daftar buku per kategori. Dan juga sistem harus bisa menampilkan daftar buku per penulis. Ini kayak sebenarnya kayak ngira-ngira banget ya. Kayak apa yang dibutuhin oleh sistem. Kira-kira kalau aku datang ke perpustakaan gitu, terus gimana ya? Kayak gini deh. Kalau aku login ke website di perpustakaan gitu kan. Terus
kira-kira apa yang dibutuhkan di website itu, apa aja data yang kira-kira bakal tampil di website itu. Nah, ini tadi sistem harus nampilin bukunya, karena kalau nggak nampilin bukunya kita nggak tahu dong apa aja buku yang tersedia kan. Terus sistem harus bisa menampilkan buku per kategori. Jadi dalam websitenya harus ada kategori bukunya juga biar gampang nyarinya. Terus yang terakhir harus bisa menampilkan daftar buku penulis. Jadi kayak sistem itu harus ada per buku itu ada penulisnya. Jadi kayak kelihatan gitu siapa penulisnya. Kalau nggak ada semua ini kan kayak kurang gitu nanti websitenya gitu kan. Makanya kayak yang harus dipikirkan itu kayak ini gitu. Nah, kalau relasi tidak mendukung kebutuhan informasi seperti ini, kemungkinan tidak perlu dimodelkan. Nah, lanjut. Nah, jadi relationship-nya bisa kayak gini. Anggota itu bisa melakukan satu atau lebih peminjaman. Terus petugas mencatat satu atau lebih peminjaman ya. Buku itu memiliki satu atau lebih eksemplar buku. Terus buku mempunyai satu atau lebih penulis. Buku juga memiliki satu kategori. Peminjaman mengambil satu atau lebih eksemplar buku. Nah, kalau dihubungin jadinya kayak gini. Tada. Nah, ya ini nggak ada atributnya karena mendadak bikinnya. Nah, nih yang jadi core-nya itu peminjaman. Karena apa namanya? Kebutuhan utamanya itu kan di peminjamannya gitu. Peminjaman berhubungan sama anggota langsung. Terus petugas juga berhubungan dengan peminjaman langsung. Sama peminjaman berhubungan sama buku fisiknya langsung. Baru yang lain terhubungnya di sini. Di misalnya penulis berhubungannya sama buku. Buku berhubungannya sama eksemplar buku. Gitu. Lanjut. Nah. Oke. Terus physical data model, PDM. Oke. PDM ini dibuat untuk dikonstruksi langsung di kayak database-nya, DBMS-nya. Jadi kalau tadi itu CDM itu buat manusianya, kalau PDM itu buat komputernya. Nah, karakteristiknya semua nama, tabel, kolom sudah final sesuai aturan DBMS. Tipe datanya harus spesifik, misal varchar itu 100 untuk nama, in untuk tahun gitu kan. Terus mencakup detail lain seperti indeks, constraint, batasan, trigger, atau partisi label. Terus model ini adalah panduan langsung dari database administrator atau developer. Oke, next. Nah, oke, ini tadi itu kan CDM. Nah, komputer itu nggak tahu kalau kita misalnya ada hubungan ini peminjaman sama anggota. Kan yang bisa melihat cuman kita gitu. Ada hubungan antara anggota dan peminjaman. Tapi komputer nggak tahu. Komputer hanya tahu baris sama kolom aja. Makanya untuk biar bisa tahu kedua tabel ini berhubungan, kita harus nyimpen salah satu key itu ke tabel yang lain. Next. Nah, ini. Jadi untuk menghubunginya itu key yang di entitas kedua itu harus dimasukkan ke entitas yang pertama gitu. Yang bobotnya lebih sedikit daripada entitas yang lain. Bobotnya lebih banyak. Oke. Sebenarnya aman nggak? Oke. Nah, ini kalau misalnya entitasnya lemah gitu. Nomor telepon kan bisa banyak. Makanya dia dibikin suatu tabel tersendiri yang turunan dari tabel mahasiswa ini. Nah. Oke, dia menyimpan primary key dari primary key-nya ini entitas kuatnya. Oke, ini habis ini materi habis ini. Ya, ada yang ditanyain nggak? Kayak apa yang masih bingung gitu? Oh, boleh. Kan ada isinya tuh, yang dua, isinya dua. Yang digit itu yang mana, yang di belakang koma itu yang mana?
yang digit itu yang mana? Iya, kan misalnya kok mau desimal gitu kan ada desimal berapa koma berapa gitu kan. Iya. Nah kan ada yang digit, ada yang belakang koma. Oke. Nih. Siapa nama? Fatih. Fatih, oke. Oke, jadi ada pertanyaan dari Fatih. Misalnya di Vertabilo itu desimal yang digit yang mana, yang di belakang koma yang mana. Nih, misal kayak gini. Ini kan biasanya di Vertabilo kita bikin suatu entitas gitu kan. Terus misalnya apa ya, yang ada koma-komanya ya udah mahasiswa gitu aja. MHS. Terus ada ID, ada nama, ada IPK. Nah, IPK kan biasanya desimal. Terus yang ditanyain temenmu itu gini. A, B, yang digit yang mana, yang belakang koma yang mana? Yang digit itu yang A. Terus yang di belakang koma itu yang B. Jadi misalnya 3,2. Jadi dia belakang komanya bisa 2. Misalnya IPK-nya jangan 3 deh, 1 deh. Nah, yang gini. Jadi IPK-nya misalnya 4, enggak, 4 terlalu 4,00 gitu. Nah, jadinya kayak gini. Jelas? Jadi yang depan itu digitnya, yang belakang itu belakang komanya. Oke. Aman? Ada lagi yang mau tanya? Mas, yang tadi nggak jelas Mas, gitu. Atau gimana? Boleh slide yang sebelumnya. Oke. Slide sebelumnya dong. Oke, ini. Oke. Gimana ya? Ini kalau divisualisasiin di tabel gitu kan. Nanti jadinya kayak gini. Aduh. Ini deh. Ini ada tabel 0 teleponnya. Ini ID, ya kan? ID mahasiswanya. Terus ini ada 0 tel. Nih. ID-nya biasanya NRP kan 50, 25, bla bla bla. 0 teleponnya 0008, bla 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 gitu. Terus ada 50, 36, bla bla bla, 08, bla bla bla. 50, 25, misalnya sama kayak yang ini gitu. Dia punya 2 nomor. Nah, ini nanti kan si tabel yang ini kan tahu ya, si nomor di kolom ini, di sel ini punyanya si ID ini. Jadi tinggal dicocokin aja mahasiswa ini dengan ID ini. Itu nomor teleponnya punya ini sama yang ini. Gitu. Aman nggak? Ini nanti kalian belajar query-nya di habis CTS harusnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi ya yang mau bertanya? Oke, belakang. Tolong di ini, dioper aja. Harus bertanya Mas, penggunaan buat dependent sama data ini, misal ini kan ada penggunaan 1 sama 0 ini, apa bedanya gitu? Dan juga sistemnya gimana kalau misalnya kita 1-1, kalau enggak yang plus 0 atau plus 1 itu bedanya gimana? Sistem dependensi ya? Iya. Oke, jadi tentang dependensi. Misalnya 1-1. Ini misalnya ini 1 gitu maksudmu? Itu nggak mungkin. Kenapa?
Soalnya kalau dia 1 sama 1, misalnya ini kan dibuat tabel terpisah karena ada kemungkinan nomor teleponnya itu lebih dari 1. Jadi dia sengaja dipisah karena kalau dia digabungin nanti bakal ada nomor telepon di dalam suatu tabel yang kebanyakan gitu kayak gimana ya? Nih. Kalau cuman 1, ini bakal dimasukin jadi atribut aja. Nah, kalau dia lebih dari 1, dia emang sengaja dipisah kayak gini. Jadi nggak mungkin misalnya dia 1 sama 1, dia bakal nggak efektif gitu. Jelas nggak? Jawab. Oke. Ada lagi? Oke. Saya mau tanya, untuk misalkan ada 3 entitas yang memiliki satu atribut yang sama, misalkan ada entitas pemilik bukan supplier, terus bahan bakar sama member itu punya satu atribut yang sama yaitu jenis kendaraan, itu ditulis ke setiap jenis bahan bakar itu ditulis ke setiap masing-masing entitas apa jadiin satu entitas mandatori? Oke. Jenis bahan bakar. Nanti jenis bahan bakar itu dimiliki oleh 3 entitas yang berbeda gitu. Jadiin satu atau oke, menarik sih. Untuk jawabannya itu disendiriin satu-satu. Bentar. Wait, aku pikirin alasannya dulu. Sorry. Ntar ya, aku pikir-pikir dulu. Ada pertanyaan lain nggak? Aku yakin jawabannya disendiriin, tapi aku masih mikir alasannya harusnya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi kan tadi teman-teman nanya, misal ada 3 entitas punya satu atribut yang sama. Tadi misal tabel bahan bakar, bahan bakar. Kok tabel bahan bakar? Tabel apa tadi tabelnya? Halo? Tabelnya tadi apa? Itu ada bahan bakar, member sama supplier. Itu mereka ini sama-sama punya jenis bahan bakar di dalamnya. Jadi semua ada jenis bahan bakar. Oke. Nih. Jadi itu sebenarnya tergantung ceritanya juga. Tergantung ceritanya kayak gimana gitu. Wait. Bahan bakar. Jawaban untuk bahan bakar, supplier sama satunya lagi tabel apa tadi? Ya itu jawabannya atributnya dipisah. Atributnya ya kan? Tadi atribut yang sama tuh bahan bakar kan? Atau apa sih? Jenis bahan bakar kan? Iya, dipisah. Soalnya nanti untuk diganti daripada ganti di antara tabel ini satu persatu, tinggal ganti si tabel bahan bakar. Jelas nggak? Ganti satu tabel yang memisahkan itu tadi. Aman? Oke deh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Boleh. Permisi Mas, saya ada 1 kilometer. Ya. Saya mau nanya, jadi
kan di beberapa soal itu kadang ada soal dengan formatnya itu kayak yang koma gitu kan, jadi kayak ini berapa koma berapa gitu. Nah itu kalau dalam apa itu data type-nya itu pakai apa sebaiknya, pakai float, pakai desimal, atau kalau data itu dalam bentuk harga pakai money kah atau gimana? Oke. Ya. Balik ke ini deh, yang data type serta below tadi. Nah ini. Jadi misalnya ada koma-komaan gitu. Nah itu sebenarnya sesuka hati kita sebenarnya. Kita mau nyimpennya pakai apa? Tapi kalau misalnya itu jelas-jelas udah kayak misalnya nyimpen uang gitu, kita pakai aja money gitu. Ada nggak sih money? Kalau nggak salah ada. Nah ini ada money kan, money. Dia itu desimal. Terus misalnya koma-komaan lain apa? IPK ya kita pakai aja desimal biasa. Atau float. Oke, float itu kan float enggak, double. Ada double nggak di sini? Aku lupa. Enggak ada. Oh ada double nih, ada double. Sebenarnya suka-suka kita aja kayak nyimpennya tuh kayak gimana. Pakainya apa? Sesuai kebutuhan. Jadi misalnya angkanya kita prediksikan sebesar apa? Sebesar berapa byte gitu kan. Jadi ya kita pakai yang sesuai emang dibutuhin aja. Kalau kira-kira nggak nyampe segede itu, ya kita pakai yang kecil aja kayak float. Gitu. Aman? Oke, ada lagi kah? Oke, boleh. Oke, udah tahu. Saya mau bertanya cara menentukan relasi. Cara menentukan relasi. Oke. Kayak gimana? Diterangkan sama Bu Ica. Saya paham. Saya dapatnya itu berdasarkan paling sedikit berapa atribut yang bisa terhubung. Jadi kemarin saat demo saya salah. Yang benar seperti berdasarkan apa menentukan relasinya itu. Nah, ceritanya punyamu kayak gimana itunya? Coba. Ceritanya itu kemarin misalnya ada ya seperti dibuatin set gitu terus dihubungkan. Saya nangkepnya itu berdasarkan berapa atribut yang bisa terhubung ke sini. Soalnya paling sedikit yang terhubung itu 1 dan yang sini paling sedikit yang terhubung itu 0. Jadi saya dapetnya itu relasinya 1 sama 0. Tapi atau kadang itu kalau dua-duanya paling sedikit 1 yang bisa terhubung, berarti saya nangkepnya relasinya itu 1 sama 1. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi gimana cara yang benar itu? Berdasarkan apa relasinya itu? Berdasarkan paling banyak atau paling sedikit atau? Oh, oke. Oke, kalau nentuin relasi, misalnya ada minimal sama maksimalnya gitu. Kayak tadi deh, misal petugas bisa melakukan 0 atau lebih pencatatan. Petugas gini, itu balik lagi ke konteks cerita sih sebenarnya. Kayak di ceritanya itu misalnya si petugas ini, dia bakalan bisa bisa nggak nyatet atau bisa nyatet. Kalau salah di praktikum kalian yang kemarin itu SPBU yang bagian supplier itu kan dia bisa nggak ada transaksi sama sekali atau ada transaksinya. Nah itu berarti dia 0 karena minimalnya nggak ada transaksi atau 0. Jadi yang diperhatikan itu sebenarnya minimal, harusnya minimal. Aman? Atau masih ada? Kasir kemarin gimana? Yang kasir. Kan ada Aman. beberapa, kan ada atribut pegawai, tapi pegawai itu tidak semua bisa menghandle transaction, hanya cashier yang bisa. Apa cashiernya itu jadi satu sama pegawai atau bisa jadi entitas dulu? Nah itu tadi udah aku jelasin ya. Kalau misalnya ada 2 entitas yang punya karakteristik sama, kan kasir sama pegawai. Si kasir itu kan pegawai, jadi dia berada dalam
kayak ini ya, apa sih namanya yang domain-domain itu? Kayak nih pegawai. Dalamnya ada kasir, terus ada siapa? Ada OB, ada apa. Jadi ini kasir, ini pegawai. Ini pegawai. Jadi dia dijadiin satu aja biar nggak bikin tabel yang berlebihan gitu. Tinggal ini jabatan dari si pegawai dijadiin suatu atribut di dalam entitas pegawai. Aman kah? Terus si pegawai tadi kan minimal si yang bisa menangani pembelian itu hanya si kasir kan. Jadi ada kemungkinan nggak kalau misalnya dalam entitas ini, dalam atribut dalam tabel ini tuh bukan si kasir, ada kan? Oke, gimana ya? Kayak nih tabel yang baris pertama itu kasir, ini kasir, yang baris kedua bukan kasir. Nah, jadinya yang bisa nanganin kan si kasir, ini nanganin pembelian gitu kan. Si bukan kasir kan nggak bisa nanganin. Jadi dia partisipasinya itu zero, kayak zero to many gitu. One to many, tapi si pegawai itu nggak wajib. Zero. Aman? Berarti namanya One to many. Oke, aman. Terus look across itu ada pengaruhnya sama penulisan Sama penulisan di Vertabelo atau di Vertabel? look across itu kalau di Vertabelo defaultnya itu look across. Jadi kayak misalnya kita gambarin kayak nge-sketsa sebelum, bukan sketsa, kayak ngedata tadi. Kayak misalnya yang tadi Mas yang apa kayak partisipasi tadi one to n one to bla bla bla. Nah ini di Vertabelo-nya nggak ngaruh karena si Vertabelo tetap pakai look across. Jadi Berarti bacanya itu misalnya kayak gitu minimum satu kasir untuk banyak transaksi. Tapi penulisannya nggak kebalik gitu kan? Kan jadinya kalau misalnya bacanya first itu misalnya penulisannya kayak gitu, bacanya banyak kasir satu transaksi karena untuk kebalik. ini ke sini. Oh, bacanya tuh gini. Satu kasir bisa menangani banyak transaksi. Ini ke sini. Look across kan? Ini lihatnya yang sini kan. Terus yang ini lihatnya yang kiri. Berarti bukan minimum satu kasir yang bisa. Minimum minimum satu. Ini. Oh, ya. Transaksi itu kan minimum harus satu. Karena nggak mungkin transaksi nggak ada yang nanganin. Ya kan? Jadi ini minimumnya satu, minimumnya punya ini satu. Ini 0. Kenapa nggak bisa satu sama satu? Satu sama satu. Gini. Oh, ya kalau dalam konteksnya tadi, itu kan mintanya kayak satu kasir bisa menangani banyak pemesanan kan. Ini sebenarnya tergantung konteks. Kalau misalnya emang satu-satu mintanya satu kasir cuman bisa nanganin satu, bisa. Tapi kan berdasarkan paling sedikit. Paling sedikit satu kasir ya. Oh, tapi kan dia bisa banyak. Berarti berdasarkan minimum atau berdasarkan paling banyak? Minimum itu antara 0 sama 1. Kalau maksimum antara 1 dan banyak gitu. 1 dan n. Jadi dilihat dua-duanya sebenarnya. Kalau aku tadi nangkepnya kamu tanya tentang yang minimumnya kayak sebenarnya misalnya dia kasir bisa menangani banyak pemesanan, tapi pemesanan harus ditangani oleh minimal satu kasir.
dan nggak harus si ini pegawai itu nanganin pemesanan, jadi 0 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Aman kah? Ya. Oke. Oke, sorry ya kalau kurang ini N. Oke.